dan kesempatan yang diberikan. Kehormatan besar bagi saya. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Ahmad. Saya sebenarnya udah lama berniat untuk main ke DPP PKS. Dan syukur alhamdulillah akhirnya tercapai. Jadi insya Allah bakal sering. Ya. Jadi Pak Ahmad, tadi Pak Ahmad singgung bahwa diskusi pagi ini penuh dengan kesederhanaan. Ya. Dalam pengamatan saya, selama kampanye, justru suasana penuh kesederhanaan ini yang merebut hati pemilih dan rakyat, ya, yang menggetarkan hati rakyat. Wah, ini kelihatannya kampanye atau paslon dan tim kampanye yang dimotori oleh nurani, ya, dan iman, ya. Jadi bukan oleh gimmick atau apalagi uang, ya. Kita langsung ke materi siang hari ini, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, ya. Saya termasuk di antara beberapa perumus awal, ya, rancangan daripada Omnibus Law tersebut, ya, di periode pertama Presiden Jokowi. Dan bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR itu sangat-sangat berbeda dengan niat awal. Ya, niat awal waktu kita merumuskannya di periode pertama Presiden Jokowi. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan segera, ya, bahwa Pak Anies sudah secara terbuka menyampaikan bahwa insya Allah saat diberi kewenangan kita akan mengevaluasi, ya, Omnibus Law. Saya malah lebih keras lagi. Sebagai co-captain yang membidangi substansi materi dan kebijakan Pak Presiden, Pak Ahmad, saya sudah mengizinkan seluruh unsur kampanye untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan revisi. Langsung aja, revisi. Kalau Pak Anies masih lebih hati-hati, ya kan, mau lihat kajiannya dulu, ya. Tapi saya sebagai yang benar-benar mendalami, ya, Omnibus Law ini dari awal-awal barang ini dirancang, ya, saya sih siap bicara secara publik bahwa ini barang benar-benar harus segera direvisi, ya, karena memang tidak berhasil, ya, secara minimum tidak berhasil. Mungkin poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, ya. Waktu Omnibus Law ini di legislasi, ya, janji pemerintah adalah bahwa inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Ya, ini seolah-olah seperti peluru ajaib yang akan membuka lapangan kerja, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ya. Kita sekarang sudah di tahun ketiga mau tahun keempat setelah Omnibus Law diratifikasi. Berapa pertumbuhan ekonomi kita sekarang? Kan sama aja. Ya. Bagaimana pengangguran dan jumlah pekerja di sektor informal? 3 tahun, 4 tahun ini juga tidak bergerak. Ya. Nah, mungkin ada yang akan bilang, ya, hal seperti ini kan butuh waktu. Ya, tapi sekali lagi, dari penelitian saya pribadi, melihat legislasi yang benar-benar reformis, yang benar-benar tepat sasaran, ya, dan efektif, itu sekurang-kurangnya kelihatan ada dampaknya. Dikit aja, meskipun dikit, ya, harus kelihatan ada dampaknya gitu dalam 2-3 tahun pertama. Ini kalau kita lihat data dan fakta, boleh dibilang praktis nggak ada dampaknya, ya kan? Oke, ada orang lain lagi bilang, oh, ini kan karena pandemi, ya kan? Ya, nanti kita bisa diskusi lagi, ya. Hemat saya itu bukan alasan yang valid untuk
membela bahwa Omnibus Law ini tetap berhasil ya. Nah, beberapa contoh lagi. Saya membawa beberapa data ya. Oh ini apa nih? Ini jumlah pekerja informal. Ya. Mungkin begini, Ibu Bapak. It's okay. Udah, cocok Pak. Nggak usah. It's okay Pak. Kasih. Jadi begini. Pertama, tadi saya sudah singgung bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak berubah. Ya, tetap di 5%. Ya. Nah, satu hal yang mulai saya berbagi ke masyarakat, ya, Oke, itu angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah, ya. Tapi coba kita lihat indikator-indikator lain selain pertumbuhan ekonomi, ya, atau yang namanya PDB, ya. Kalau kita bisa ke slide 6. Ya. Ini grafik yang menggambarkan jumlah sepeda motor yang dijual se-Indonesia ya, setiap tahun. Ya. Nah kalau kita lihat sejarahnya, itu ternyata jumlahnya memuncak di sekitar tahun 2014, ya, di 7,87 juta unit per tahun, ya katakan 8 juta lah, kisaran 8 juta unit per tahun. Nah setelah itu turun terus, ya kan sampai 2019, tentunya di pandemi anjlok, ya pasca pandemi mulai pulih, ya tapi angkanya sekarang tetap di kisaran katakan 5. Ya, dari dalam 10 tahun terakhir, jumlah sepeda motor yang dijual di Indonesia setiap tahun turun kira-kira 35%. Dari awalnya kisaran 8 juta unit per tahun, sekarang hanya 5 juta unit per tahun. Ya. Kenapa bagi saya indikator ini menarik? Ya, karena bagi saya, Ibu Bapak, sepeda motor itu adalah indikator bahwa sebuah keluarga itu masuk ke yang namanya kelas menengah. Ya, begitu sebuah keluarga punya seorang anggota keluarga yang memenuhi syarat-syarat untuk bisa ambil kredit motor dan keluarga itu bisa beli motor, itu bagi saya tanda bahwa keluarga itu udah masuk kelas menengah. Ya. Nah, poin yang akan saya ilustrasikan adalah menurut saya data-data seperti ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir kelas menengah kita nggak berkembang. Dan bahkan jangan-jangan kelas menengah kita menciut. Ya, karena ya sekali lagi dengan minimnya transportasi umum, kecuali mungkin di Jakarta, ya kan, se-Indonesia kan kita semuanya mengandalkan sepeda motor, ya kan. Nah, apakah misalnya karena masyarakat mulai meninggalkan sepeda motor, kemudian berbondong-bondong beli mobil, ya, saking kayanya, saking sejahteranya, ya kan. Nah ini saya bawa grafik jumlah penjualan mobil di Indonesia ya, per tahun. Ya, itu juga memuncak di kira-kira tahun 2013 di kisaran 1,2 juta unit per tahun. Ya kan, kemudian turun terus. Tentunya maklum di pandemi juga ambruk. Pasca pandemi recover, ya pulih. Tapi saat ini juga tetap di kisaran 1 juta unit per tahun. Ya, jadi turun 10% kata. Ya, tapi 10 tahun ini nggak bergerak. Ya. Jadi bukan karena pindah dari sepeda motor ke mobil ya. Tapi menarik juga kalau bagi saya Pak Presiden, Pak Indra dan Bu Dina dan Mas Mustafa dan Ibu Bapak, mobil bagi saya tanda bahwa sebuah keluarga itu masuk ke kelas menengah atas. Ya, jadi masih perlu kita dalami lagi apakah ini indikator bahwa kelas menengah atas lebih oke ya, tapi kelas menengah bawah yang betul ya yang tidak sejahtera ya. Demikian juga kalau kita lihat slide berikutnya penjualan barang elektronik ya, seperti kipas angin, kulkas, TV,
mesin cuci, AC, ya, itu juga turun terus dari 160 triliun rupiah per tahun di 2016, ya, mencapai titik rendahnya di pandemi 2020 135 triliun per tahun. Dan sekarang ya data terakhir yang ada sih tahun 2021 ya 120 triliun. Tapi ini juga sekali lagi ini semua indikator-indikator yang namanya kelas menengah. Ya. Kan kalau kita masuk kelas menengah, kita ambil KPR atau kita sewa rumah, ya kan, kemudian beli mebel, ya kan, beli mesin cuci, beli kulkas, ya kan, kemudian dengan perkembangan ekonomi, ya kan, penghasilan rumah tangga naik terus, ya kan, kemudian mungkin beli TV kedua, ya kan, mungkin sebelumnya masih pakai kipas angin, kemudian naik kelas, beli AC, mungkin hanya untuk satu ruangan dulu, ya kan, tapi ini kan pola perkembangan ekonomi di mana-mana, ya. Jadi ini contoh kegagalan Omnibus Law. Ya, jadi dan bahkan bukan hanya Omnibus Law saja, tapi menurut saya seluruh strategi ekonomi kita selama 10 tahun terakhir. Ya. Kalau tujuannya memang mensejahterakan rakyat, ya, kalau misalnya tujuannya sekedar pertumbuhan ekonomi semata, mungkin itu tercapai, ya. Terus terang 5% ini juga banyak diragukan termasuk oleh media dan analis internasional, ya. Tapi ya katakan saja bahwa angka itu akurat, ya. Sudah pasti mayoritas daripada masyarakat kita tidak ikut menikmati buah-buah atau pinjam istilahnya Pak Presiden tadi, dividen dari pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi yang kita alami 10 tahun terakhir. Ya. Ujungnya apa? Semua ekonomi, ya, di seluruh dunia yang benar-benar sejahtera, secara stabil dan berkelanjutan, itu punya kelas menengah yang tebal, ya, kelas menengah yang tebal dan kuat, ya. Kita maaf ini masih lagi nyusun lagi Pak Presiden data-data, ya, mengenai berapa jumlah kelas menengah kita, berapa jumlah kelas menengah kita yang rentan untuk merosot kembali, ya, ke kalangan berpenghasilan rendah, ya. Jumlahnya cukup besar, ya. Jadi kalau kita di pemerintahan Pak Presiden, kita suka pencitraan, kita bilang wah berapa juta keluarga yang bergabung kepada kelas menengah, ya. Tapi istilah saya itu angka bruto, belum angka neto, ya. Kita nggak bicara berapa juta keluarga yang merosot kembali, ya kan, dari tadinya sudah di kelas menengah, kena malapetaka, kena misalnya sakit, ada penyakit di keluarga atau malapetaka medis di keluarga, keluar uang banyak, ya akhirnya terpaksa jual sepeda motor, jual TV, jual bahkan kadang-kadang jual rumah, akhirnya atau bahkan ambil pinjol, ya kan, kalau udah desperate mulai judi online, ya kan. Nah itu kita nggak pernah ngomong, ya, sehingga kan harusnya kita ngomong angka neto, ya kan, angka bruto berapa yang naik dikurangi dengan berapa yang turun baru dapat net gain, ya, net gitu. Mungkin saya tidak akan terlalu berkepanjangan, ya. Saya ingin sekali belajar dari ibu bapak sekalian, ya, dan pertanyaan, ide, usulan, ya. Saya kira syukur di kampanye sejauh ini dengan format seperti acara Desak Anies, Selepet Imin, Locker Room Timnas, ya, ini selalu dialog dengan masyarakat, dan kita serap banyak sekali masukan-masukan, ya kan, ide-ide dari masyarakat di mana-mana, ya. Jadi kita selalu mensyukuri bahwa ini bukan cuman kami yang bicara, ya, dan hadirin yang mendengarkan, tapi